Iya. Jepit rambut, betul ya. Ya. Mana jepit rambutnya? Jepit rambut, ya. Ya. Saya ingin tahu reaksi Anda semua kalau saya tahu ternyata kartu yang dipilih oleh Erika adalah 4 hati. Coba tunjukkan. Diangkat, tunjukkan. Baik, saya harus memberikan sebuah education atau pelajaran kepada Anda semua. Caranya sangat mudah. Satu pak kartu ini, kalau Anda lihat hasilnya ada 4, ada 8, ada 3. Ini adalah suatu penjumlahan angka-angka. As itu 1, Jack itu 11, Queen 12, dan King 13. Dan kalau dijumlahkan semuanya adalah 364. Jadi saya hanya tahu selisihnya saja dari yang tidak ada. Seperti itu. Dari tumpukan kartu ini apabila dikocok seperti ini pun, ya Anda semua tahu, dengan melihat seperti ini. Ya, saya sudah menemukan sebuah susunan dari penjumlahan ini. Dimulai dengan kartu tadi Anda melihat ya, kartu 6 wajik. Lalu ada 2, ada 4 wajik juga. Saya buka semuanya ya. Oke. Ada Jack Riti. Dan ada 6 hati. Ada King hati. Saya buka juga. Ada Jack Skop. Ya, ada 2 keriting. Ada 4 skop. 2 hati. Ada 3 skop. 10 skop. 8 keriting, 5 wajik, 6 skop, 10 keriting, 6 skop, 10 wajik, 9 keriting, 3 keriting, 9 hati, J hati, J wajik, 9 skop, Queen. Satu permainan yang sangat sederhana tentunya untuk mengingat ini. Ya, Anda pasti mengatakan, kenapa hanya dengan sebuah susunan kartu saja? Kenapa tidak mengingat sesuatu untuk meningkatkan memori? Karena sepintar-pintarnya kita, apabila kita memiliki memori atau daya ingat yang lemah, apa gunanya? Setuju? Setuju. Sekarang pintar, sebentar lupa. Kita akan memulai dengan sesuatu, bukan kartu, kita mulai dengan benda ya. Anda bawa tas? Bawa tasnya, boleh bawa tas. Latih sebuah daya ingat dalam bentuk hitungan. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah daya ingat, tapi saya analogikan semua dalam bentuk hitungan. Untuk menghafal angka memang berat, tapi lebih berat lagi menghafal benda-benda yang ada. Untuk itu analogikan benda itu terhadap sebuah angka dan Anda bisa menghitung tentunya. Ya, kita bisa menghitung bersama. Keluarkan saja, Mbak. Keluarkan barang-barang yang ada di tas. Ya. Maaf kalau ada yang terlalu pribadi, jangan. Ya, barang-barang saja. Ini apa? Handphone. Ya, keluarkan semuanya. Ini apa, Mbak? Boleh saya buka? Ya, semua bedanya keluarkan. Ya. Ini, ya, ini apa, Mbak? Ya, bedak. Ini, saya buka dulu ya. Oke, seperti ini. Ya, kacamata. Oke. Ini apa? Handphone juga. Ulang, ini ada isinya. Oh, dompet. Oke. Baik, begini. Saya akan menganalogikan benda-benda yang ada di hadapan saya, di hadapan Anda semua, di hadapan Mbak Erika ya, adalah sebuah angka. Contoh, ketika saya melihat satu buah sisir, saya analogikan ini angka 1. Dan ketika saya melihat ini apa tadi? Bedak ya, saya angkat ini sebagai angka 8, 9, dan beberapa yang lain-lainnya. Sekarang, Mbak Erika, saya akan membalikkan badan saya dan Anda memasukkan satu saja dari benda-benda ini yang ada. Tasnya bisa simpan ya, supaya lebih konsentrasi saya. Siap ya? Saya akan menghitung terlebih dahulu semua yang ada di sini. Ya. Mbak Erika, masukkan satu benda apa saja. Pegang ini, pegang paper bag-nya. Ya, saya tidak akan melihat Anda. Masukkan benda apapun juga ke dalam itu dan setelah itu acak-acak yang ada di dalam, yang ada di atas meja. Sudah, Mbak? Sudah. Belum. Apapun juga. Silakan, Anda bebas untuk memilih. Saya tidak akan melihat ya. Sudah? Satu saja. Baik,
Sudah? Ya. Tadi adalah perhitungan angka saya dari benda-benda yang ada, dari analogi angka adalah 215 menurut angka-angka yang saya suka dari benda-benda tersebut. Dan saya melihat hanya 210, berarti ada angka 5 yang hilang. Dan 5 itu adalah jepit rambut. Betul? Angkat. Iya, jepit rambut, betul ya. Ya, karena jepit rambutnya, ya. Duh, maaf. Satu buah jepit rambut saya beli angka 5. Baik, selanjutnya dengan memorize atau daya ingat yang sudah dalam analogi angka dalam pikiran saya, silakan Mbak Erika memasukkan semua benda ke dalam paper bag ya. Memasukkan semua benda, semua masukkan Mbak. Sudah, semuanya dimasukkan yang ada di atas meja. Semua. Ya, semua. Ya. Mau ditambah dengan yang ada di tangan Anda boleh? Tambah. Saya akan melihat. Ya, tambah lagi boleh. Oh, cukup. Jangan dibuka, jangan yang lainnya ya. Jadi Anda menambahkan satu buah. Cukup? Mau tambah lagi? Cukup, oke. Ya. Mbak Erika, benarkah kekuatan pikiran itu bisa membangkitkan daya ingat? Dan daya ingat tersebut dalam analogi angka bisa menghafal benda apapun juga dalam sebuah perhitungan angka. Sekarang Mbak Erika, keluarkan jepit rambutnya. Jepit rambutnya keluarkan. Ya. Ada? Simpan di tangan saya. Ya. Tadi kecil saya lihat. Ada? Ada. Oke, simpan di tangan saya. Ya. Keluarkan sisir Anda. Ya, kacamata. Tisu. Ya, ada bedak. Ya, lipstick. Ya, tadi ada barang tambahan, ada sebuah catatan saya lihat, ada catatan, buku catatan. Ya, ada spidolnya keluarkan juga. Ya, warna hijau, biru dan pink. Ya, oke, semuanya. Ya, bagus sekali. Ada handphone. Ya, 2 handphonenya ya, dua-duanya keluarkan. Dua-duanya, ya. Ada dompet Anda juga. Dompet Anda juga. Baik, ada cincin di situ. Ada gelang. Ya. Dan gunting kuku. Ya, jam tangan. Habis? Habis. Sebuah kekuatan pikiran dapat menganalogikan angka-angka yang sebetulnya banyak orang yang membenci susunan angka. Tetapi dengan kekuatan pikiran, dengan melatih diri kita, kita bisa mencintai apapun juga yang tadinya kita tidak suka. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erika. Silakan Anda untuk kembali. Bisa dibawa semuanya ya. Ya. Baik, pemirsa semua. Pesan saya masih sama dengan minggu yang lalu bahwa jangan menganggap sepele sesuatu yang sederhana. Karena dengan sesuatu yang sederhana, dengan kekuatan pikiran akan menjadi sesuatu yang jauh lebih sempurna. Saya Jo Sandi, sampai bertemu di permainan berikutnya. Terima kasih Mbak Erika. Jo, ya. Luar biasa daya ingatnya Jo. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Jo. Luar biasa dong. Terima kasih. Ini di antara kita pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan apa yang disampaikan Dewan. Oh sebentar. Mbak Erika. Mbak Erika ya. Ya. Jam tangannya tadi, jam tangannya ada, masih ada. Ya. Jam tangannya bisa ditunjukkan ke kamera. Ya, tunjukkan ke kamera jam tangan Anda. Bisa diperlihatkan. Ya, Anda tidak sadar ya. Saran saya besok Anda bisa datang ke tempat servis jam karena saya lihat itu jam tangan Anda jam 3:07. Sekarang udah jam 10 lebih berapa? Artinya jam tangan Anda rusak ya Mbak Erika ya. Besok dibawa ke tempat servis. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Saya agak takut sekarang dekat sama Jo Sandi. Ya, tapi sebelumnya kita mau menyapa dulu teman kita Aldi Sungkar. Halo Aldi, halo Ren. Dan juga Richard Ray. Gimana kabarnya? Baik-baik? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah bisa hadir di antara kita pada malam hari ini dan kita akan mendengarkan komentar Dewan Juri. Romi Rafael, silakan Rom. Jo Sandi. Terima kasih Mas Romi. Menurut saya sih pemilihan mainannya sudah oke.
Tapi harusnya Anda harus tahu kapan saatnya stop. Oh iya. Mau pakai barang, mau pakai kartu. Ya. Karena kalau digabung ya, terus terang menurut saya lebih susah kartu daripada barang. Karena cuma satu tas, kecuali ada 4 ibu-ibu, tasnya diberantakin, Anda ingat-ingat semuanya ya. Harusnya sih stop di kartu, menurut saya. Terima kasih. Jadi untuk berikutnya mungkin dipilih progresinya dari yang oke, semakin kuat, stop. Jangan semakin kuat, bosen. Karena Terima kasih, begitu, Mas. saran saya. Oke, baik Terima kita kasih, beri Mas tepuk Romi. tangan buat Romi Rafael. Tapi sebentar, Ya. Anda perhatiin nggak? Romi itu kalau memberikan kritik biasanya 1 halaman. Sekarang Ya. cuma 1 bait. Itu saya bersyukur sekali malam hari ini. Ya. Berarti penampilan Jo luar biasa malam hari ini, ya dong? Iya. Gimana? Kalau Oki, Oke, halo Joe, selamat Halo. malam. Oke. Saya di sini harus berbeda dong dari acara-acara sebelumnya ya kan. oh gitu ya. Joe, kemarin saya lihat penampilan kamu yang dikritik Mas Dedi